warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, perkenalkan nama saya Sumiatur Rahma, NIM 1814 080053 dari jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan dosen penghampu mata kuliah yaitu Dr. Milyasari, SPD, MSI. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang fluida dalam biologi. Nah, yang pertama ada prinsip fluida pada aliran darah. Dalam tubuh manusia terdapat beragam jenis fluida, baik yang berupa cairan maupun gas. Yang berupa cairan misalnya darah dan urin. Sementara yang berupa gas seperti pernapasan dan gas hasil pencernaan gas zat makanan. Konsep dasar tentang fluida yaitu yang pertama kadar dan konsentrasi. Semua fluida dalam tubuh manusia mengandung zat-zat tertentu, baik dalam bentuk larutan, suspensi, maupun sebagai koloid. Yang kedua adalah ada ruang dan kompartemen, yaitu suatu fluida tersimpan dalam satu ruang atau kompartemen tertentu. Misalnya sitoplasma sel yang berada dalam sel sehingga disebut sebagai cairan intrasel. Yang ketiga ada pertukaran atau perpindahan fluida. Perpindahan fluida dapat terjadi dalam satu kompartemen yang sama maupun lintas kompartemen. Yang kedua ada prinsip-prinsip fluida pada paru-paru. Penting untuk diingat bahwa fluida dalam tubuh manusia ini tidak terbatas pada cairan saja. Gas dalam tubuh manusia, misalnya udara pernapasan, juga bekerja mengikuti prinsip fisika fluida. Sesuai dengan hukum Fick, dapat diperkirakan bahwa perpindahan gas di dalam paru terjadi secara optimal pada saat alveoli sedang mengembang karena pada saat tersebut luas permukaan alveoli besar dan kedalamannya dan ketebalannya kecil. Yang ketiga ada prinsip fluida pada burung. Nah, menurut hukum Bernoulli mampu menjelaskan kasus burung terbang dengan sangat baik. Salah satu kesimpulan yang dapat diambil dari persamaan ini itu keterkaitan antara tekanan fluida dengan kecepatannya. Hukum Bernoulli menunjukkan bahwa semakin cepat kecepatan fluida, tekanannya justru semakin turun. Sebaliknya, semakin lambat kecepatan alir fluida, tekanannya akan naik. Yang keempat ada kontinuitas pada ikan sumpit. Yang pertama ada bentuk tubuh. Bentuk tubuh ikan sumpit ini dari ujung moncong hingga sirip punggung hampir lurus. Warna ikan ini adalah putih atau keperakan dengan punggung memiliki garis-garis hitam. Biasanya terdiri dari 5-7 garis. Memiliki mulut dengan protaktile dengan rahang sampai menonjol keluar. Ukuran tubuhnya umumnya kecil sekitar 5-10 cm. Yang kedua ada habitat ikan sumpit. Sering ditemukan di Asia Tenggara, dari India ke Filipina, Indonesia, Vietnam, atau Kepulauan Solomon dan Papua Nugini. Cara bertahan hidup ikan sumpit itu yang pertama dimasukkan ke dalam air dimasukkan ke dalam mulut dan disimpan di dekat insang. Kedua, air yang berada dalam mulut kemudian diluncurkan dengan menekan insang. Yang ketiga, air akan mengalir melewati saluran di rongga mulut. Yang keempat, ada lidah ikan akan berfungsi sebagai katup akan melesatkan air dengan kuat menuju target. Selanjutnya, ada fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari suatu bahan organik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Selanjutnya, konsep fisika pada kenaikan air dari akar ke daun. Yang pertama ada tekanan akar. Rambut akan mengambil air dari dalam tanah secara osmosis. Yang kedua, kapilaritas batang. Air yang sudah sampai ke pembuluh kayu batang
akan terus naik hingga ke daun. Naiknya air pada pembuluh kayu batang disebabkan oleh adanya kapilaritas batang. Yang ketiga ada daya hisap daun. Air di dalam daun akan keluar melalui stomata. Keluarnya air tersebut melalui proses transpirasi. Transpirasi menyebabkan cairan sel pada daun menjadi lebih pekat sehingga sel daun menyerap air dari pembuluh kayu pada tulang daun. Nah, sekian pembahasan tentang fluida pada tubuh manusia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menonton.